Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Audrey dengan NIM 19051110527. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan sejarah psikolinguistik. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARM selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas Sebeok dan Charles Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problem. Psikologi dalam linguistik. Yang pertama ada Wilhelm von Humboldt pada tahun 1967 sampai 1835. Pakar linguistik berkebangsaan Jerman ini mengkaji hubungan bahasa atau linguistik dengan pemikiran manusia atau psikologi dengan membandingkan tata bahasa dari bahasa-bahasa yang berlainan dengan tabiat-tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa itu. Yang kedua, ada Ferdinand de Saussure pada tahun 1858 sampai 1913. Pakar linguistik berkebangsaan Swiss ini memperkenalkan 3 istilah tentang bahasa, yaitu language atau bahasa pada umumnya yang bersifat abstrak, langue atau bahasa tertentu yang bersifat abstrak, dan parole atau bahasa sebagai tuturan yang bersifat konkret. Yang ketiga ada Edward Sapir pada tahun 1884 sampai 1939, di mana pakar linguistik dan antropologi asal Amerika ini beliau mencoba mengkaji hubungan bahasa atau linguistik dan pemikiran psikologi. Dari kajian tersebut, beliau berkesimpulan bahwa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Yang keempat, ada Leonard Bloomfield pada tahun 1887 sampai 1949. Beliau berpendapat bahwa bahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelmaan dari adanya tekanan emosi yang sangat besar. Terakhir ada Otto Jespersen, di mana pakar linguistik berkebangsaan Jerman ini berpendapat merupakan satu fungsi manusia sebagai lambang-lambang di dalam otak yang melambangkan pikiran atau yang membangkit pikiran itu. Linguistik dalam psikologis. Yang pertama ada John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952, merupakan psikologi berkebangsaan Amerika yang menganut empirisme murni. Yang kedua ada Kari Bisch-Hiller, pakar psikologi asal Jerman, menyatakan dalam bukunya Sparks Theory pada tahun 1934 bahwa manusia itu mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama Kungbi atau bisa disebut Ausdruck adalah tindakan komunikatif yang diwujudkan dalam bentuk verbal. Yang kedua ada Apple atau Auslösung, permintaan yang ditunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga ada Darstellung, adalah penggambaran pokok masalah yang dikomunikasikan. Yang ketiga ada Wundt pada tahun 1932 sampai 1920. Ialah pakar psikologi Jerman yang pertama kali mengembangkan teori mentalistik bahasa. Menurut Wundt, satu kalimat merupakan satu kejadian akal yang terjadi secara serempak. Wundt pun terkenal dengan teori performasi bahasa atau language performance. Teori ini menjelaskan 2 aspek, yakni fenomena luar atau citra bunyi dan fenomena dalam atau rekaman pikiran. Yang ketiga ada Whitson pada tahun 1978 sampai 1958. Ahli psikologi behaviorisme berkebangsaan Jerman ini menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lainnya seperti makan, berjalan, dan melompat. Yang terakhir ada Wells, ahli psikologi behaviorisme asal Amerika ini mengakui adanya aspek mental dalam bahasa. 3 generasi dalam psikolinguistik. Yang pertama, psikologi generasi pertama. Psikologi generasi pertama adalah psikolinguistik dengan para pakar yang menulis artikel yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problem, yang disunting oleh Charles Osgood dan Thomas Sebeok. Titik pandang mereka berkaitan erat dengan neo-behaviorisme atau behaviorisme. Yang kedua, psikologi linguistik generasi kedua. Tokoh utama psikolinguistik generasi kedua adalah Noam Chomsky dan George Miller.
berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butiran-butiran bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidah lah yang diperoleh. Di sini, yang terakhir, ada psikolinguistik generasi ketiga, di mana psikolinguistik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, orientasi mereka kepada psikologi tetapi bukan psikologi perilaku. Yang kedua, keterlepasan mereka dari kerangka psikolinguistik kalimat dan keterlibatan dalam psikolinguistik yang berdasarkan situasi dan konteks. Yang ketiga, adanya satu pergeseran dari analisis mengenai proses ujaran yang abstrak atau persepsinya ke satu analisis psikologi mengenai komunikasi dan pikiran. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.